A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita mulai dari surat Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi, yaitu ketika seorang rasul dari kebijakan Allah datang kepada mereka, musaddiqul lima ma'ahum, ini bisa menjadi na'tun tapi juga lebih aman jadi badal. Musaddiqul lima ma'ahum yaitu pelurus bagi doktrin yang ada bersama mereka, yang tentunya sudah bengkok dari keaslian ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Selanjutnya, bagaimana sikap orang yang didatangi oleh Rasul tersebut? Kalimat selanjutnya berbunyi nabadza fariqun minal ladzina utul kitab. Yang jadi fa'il dari kalimat ini, yang jadi subjek, yaitu fariqun minal ladzina utul kitab. Sekelompok dari mereka yang telah diberi kitab, yaitu sekelompok dari para ahli kitab, nabadza, membuang atau melemparkan kitab Allahi, kitab Allah, kitab Allah yang dibawa oleh Rasul tadi. Kemana mereka melemparkan? Wara'a duhurihim, ke belakang punggung mereka. Tentunya di sini yang dilemparkan bukan kitabnya dilempar ke belakang punggung, tapi fungsi kitab sebagai hudal linnasi, sebagai pedoman bagi manusia, mereka letakkan di belakang, yang seharusnya kitab Allah itu adanya di depan sebagai panduan dari hidup. Hidup harus dipandu oleh kitabullah. Mereka ini tidak meletakkan kitabullah di depan, tetapi diletakkan di belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu yang demikian agung. Ilmu dari Allah untuk mencapai keagungan tidak mereka pakai. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu yang demikian agung. Dengan kata seolah-olah berarti sebenarnya mereka itu menguasai ilmu. Dengan demikian, maka dari ayat ini kita bisa mempunyai satu penilaian
bahwa urusan kitab Allah dipakai atau tidak, di sini orang pandailah yang boleh dikatakan pegang peran. Kalau orang pandai itu berkhianat, maka ilmu dia lempar ke belakang. Kalau orang pandainya jujur, ilmu disimpan di depan sebagai panduan dalam hidup, hudal linnasi. Lebih jelas lagi oleh Baqarah 102, wataba'u matatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sebaliknya mereka mengikuti humnya ini alladzina utul kitab. Wattaba'u sebaliknya mereka mengikuti matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang setan studi atas sunnah Sulaiman. Surat Baqarah ini menggunakan istilahnya setan studi. Jadi kalau sudah setan studi berarti pantulan gelap yang diambil, bukan pantulan terang. Bayangan yang diambil bukan pedoman yang terang dalam kehidupan untuk mencapai hasanah fid dunya. Berikut hasanah fil akhirah. Sedangkan kalau sudah istilahnya matatu sayatin ala mulki Sulaiman, begitu kalamullah berbunyi, begitu kalamul khaliq berbunyi, omongan pencipta berbunyi seperti itu, maka tentunya harus ditafsirkan oleh omongan pencipta yang lain, jangan ditafsirkan oleh kita. Yaitu kalau kita ambil surat An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Yaitu seperti itulah kami membikin bagi setiap sunnah Rasul musuh. Kami membikin musuh bagi setiap sunnah Rasul. Syayatinal insi wal jinni. Ini badal ya, badal dari musuh. Yaitu setan-setan, manusia dan jin. Menurut kalamullah ini, bahwa yang diistilahkan setan itu musuh sunnah Rasul. Jadi artinya kalau kita mengatakan seadanya pada kalamullah, tentunya tidak bermaksud merendahkan atau menghina siapapun, sebab ini kalamullah. Ini hudan linnasi, begitu bunyinya, bahwa setiap yang memusuhi sunnah Rasul adalah syayatin, yang kerjanya apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din jukhrufal qauli gurura. Auhayuhi, mewahyukan atau mengajarkan. Ba'duhum sebagai subjeknya, ila ba'din kemana arahnya ajaran, juhru qal qauli gurura apa yang diajarkan, yaitu maf'ul bih atau objek. Jadi yuhi ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka mengajarkan pada bagian yang lain. Juhrukal qauli gurura. Kata-kata juhrub berarti perhiasan, berarti sesuatu yang indah.
Gururon tipu daya. Goroya gururon menipu. Jadi juhrupal qauli omongan yang indah-indah menjadi tipu daya. Kalau omongan yang indah itu asli kalamullah, tidak akan jadi tipu daya. Maka lebih enak kita terjemahkan juhrupal qauli gurura, omongan yang indah-indah hasil pemutarbalikan. Gurura menjadi tipu daya. Sebab kalau asli kalamullah tidak akan jadi tipu daya. Kalimat selanjutnya, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya pembimbing Anda berkehendak, niscaya mereka tidak melakukan yang demikian. Ingat selalu ya, kalau Allah berkehendak, pembimbing Anda berkehendak, itu harus tepat dihubungkan dengan Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi kalau walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya pembimbing Anda berkehendak, tentunya atas kehendak mereka dengan iman, bila mereka mengambil man syaa falyu'min, ma fa'aluhu, nih saya mereka tidak berbuat yang demikian. Seandainya pembimbing Anda berkehendak, pembimbing Anda berkehendak dikaitkan dengan kehendak manusia. Nah, jadi supaya jangan membingungkan ya. Sebab nanti kalau seandainya pembimbing Anda berkehendak mafaluhu, niscaya mereka tidak berbuat yang demikian. Kalau begitu mereka berbuat yang demikian itu kehendak Allah. Nah, supaya jangan bingung, nanti dulu kehendak Allah terhadap manusia, nunggu kehendak manusia. Kalau kehendak Allah pada alam, tidak nunggu pilihan alam, sebab alam bukan makhluk alternatif. Kehendak Allah pada malaikat, malaikat bukan makhluk alternatif, tetapi kepada manusia Allah berkehendak nunggu dulu alternatif manusia. Kalau istilah surat Ibrahim 27, yusabbitullahu alladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang yang beriman, berarti kan yang pilih iman kan? Bil qauli sabit, dengan omongan ilmiah yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ahli tafsir mengatakan qaulu sabit itu la ilaha illallah. Seperti sudah kita jelaskan pada khutbah Jumat yang lalu, ada orang yang berlaku sombong apabila la ilaha illallah ditegaskan. Jadi yusabitullahu alladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudilullahu dalimin. Sebagai lawannya, Allah juga membuat kesasar dulumat para pelaku dulumat. Akhir kalimat wa yaf'alullahu ma yasha, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Yaitu yusabitu alladzina amanu dan yudilu dalimin. Jadi walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya pembimbing Anda berkehendak, pakai dalam kurung, atas kehendak mereka dengan iman, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak berbuat yang demikian. Kalimat terakhir, kalimat perintah, fadarhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka hidup dengan apa yang mereka bikin-bikin. Jadi dari berbagai penjelasan ini kembali kepada Baqarah ayat 101 tadi. Begitu datang seorang Rasul dari kebijakan Allah, yang Rasul itu menjadi pelurus,
bagi doktrin yang ada bersama mereka, sebagian dari ahlul kitab membuang atau melempar kitab Allah ke belakang punggung mereka. Jadi tidak dijadikan pedoman dalam hidup, harusnya di depan, ini disimpan di belakang. Kalau kita dijadikan ini wasiat pada atau melempar kitab Allah ke belakang punggung mereka. Jadi tidak dijadikan pedoman dalam hidup, harusnya di depan, ini disimpan di belakang. Kalau kita dijadikan ini wasiat pada Jumat ini, kalau itu diikuti, maka bahayanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tidak bakal terkabul. Doa waqina adzabannar tidak bakal terkabul. Berarti bahayanya untuk kehidupan manusia bila mengikuti fariqum minal ladina utul kitab seperti tadi, maka tidak jadi menyelamatkan diri, tidak jadi menyelamatkan keluarga, tidak jadi menyelamatkan masyarakat, tidak jadi menyelamatkan bangsa, tidak jadi menyelamatkan manusia. Itu bahayanya. Maka kita jadikan tonggak pertama pada khutbah hari ini. Kalau kita ambil padarhum wa yaftarun, biarkanlah mereka hidup dengan apa yang mereka bikin-bikin. Seharusnya kalau menurut surat Qasas, surat 28 ayat 75, wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum, yaitu kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Kemudian dikumpulkan, faqulna hatu burhanakum, kami tegaskan, bawa kemari argumentasi kalian. Fa'alimu annal haqqulillah, maka mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Kalimat terakhir, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Nah, kalau seperti ini beres masalahnya. Apa yang beres? Apa yang mereka bikin-bikin hilang dari mereka. Kapan hilangnya? Bila Allah mencabut seorang pembela dari setiap umat, kemudian dikumpulkan dalam satu forum, Allah menegaskan hatu burhanakum, bahwa argumentasi kalian. Nah, cuman di sini kalau kita berbicara kapan itu terjadi, ya kalimat ini Allah ya, yang mencabut Allah, yang menyatakan hatu burhanakum juga Allah. Nah, ini pada pelaksanaannya manusia mukmin. Tidak pernah Allah mengumpulkan orang, cabut dari masing-masing umat misalkan, mana orang-orang yang terbaik di sana sebagai pembela bangsa dikumpulkan di suatu tempat, kemudian diminta mana argumentasi kalian. Tidak pernah Allah mengumpulkan itu. Yang pernah adalah Rasul, yang pernah adalah pendakwah ilmu Allah. Jadi hal ini, ayat ini harus jadi pemikiran bagi kita. Kapan bisanya melaksanakan itu? Supaya apa? Supaya dola anhum makanu yaftarun, hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Yang mereka bikin-bikin itu mereka ada-adakan, yang tidak ada jadi ada, yaitu pembengkokan dari ilmu Allah.
seharusnya aslinya dari sana. Nur menurut sunnah Rasul sebagai yang disuruh itu harus dilakukan. Dulumat menurut sunnah satin harus dihindari. Kalau ceritanya dirubah sedemikian rupa, jadi juhrupal kauli gururo, omongan yang indah-indah menjadi tipu daya, berarti direkayasa dan dibengkokkan. Sehingga dengan demikian maka masal manusia tertipu oleh gururan tadi. Supaya ini tidak terjadi, maka harus muncul orang yang jujur ilmiah, yaitu para rasul, dibantu oleh para pendukungnya. Kalau rasul terakhir itu Nabi Muhammad, maka setelah itu tidak ada lagi rasul yang Allah utus. Yang ada adalah Muhammad Dzulqarnain, penguasa 2 kurun. Kurun pertama ada pribadi Muhammad, kurun kedua pribadi Muhammad tidak ada, yang ada sunnahnya saja. Ini yang perlu saya wasiatkan kepada diri saya dan hadirin sekalian, untuk menyelesaikan persoalan dunia, ya inklusiflah pribadi kita, termasuk ke dalamnya, inklusif keluarga kita, inklusif masyarakat kita, inklusif bangsa kita. Tapi ini untuk manusia seluruhnya. Bisa selesai dengan dola anhum makanu yaftarun, hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin, yaitu munculnya orang yang bawa ilmu dengan jujur, jelaskan seadanya kalamullah, kalamul khaliq, kemudian setelah itu sikapi sebagaimana kita sampaikan pada Jumat yang lalu dengan yukimuna sholat, pertinggilah ilmu sedalam-dalamnya, pertinggilah ilmu setinggi-tingginya, kemudian sisihkan waktu untuk melakukan sholat, menerjunkan faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat, melakukan sholat dengan ayat yang sudah mudah. Untuk mudah, mari kita bikin mudah, saling bantu di antara kita, saling bantu di antara masjid-masjid yang ada di dunia ini. Jangan tanggung-tanggung kerjanya, ya. Inklusif ke dalamnya masjid ini, yang namanya saja sudah diambil dari surat Taubat ayat 107, 108-nya, ya. La takum fihi ahad, la takum fihi abadan. Janganlah Anda berdiri melakukan sholat pada masjid itu, masjid Dirar maksudnya pada ayat 107-nya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fihi. Benar-benar masjid yang didasarkan atas kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah adalah lebih objektif ilmiah Anda melakukan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di sana ada orang-orang yang menginginkan hidup bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbersih diri. Jadi artinya bekerja samalah, tidak usah saling caci,
masing-masing yang punya kelebihan ambil oleh yang lain, yang merasa kurang ambil dari yang lebih, bekerja serius-seriusnya antara satu masjid dengan yang lainnya. Sebab perlu kita sadari bahwa Rasulullah itu adanya di masjid. Sebelum dapat wahyu di Masjidil Haram. Sudah dapat wahyu, kemudian Isra Mi'raj minal Masjidil Haram. Hijrah ke Madinah, sebelum masuk Madinah bikin Masjid Kuba. Di sana Jumat pertama masuk Madinah, Masjid Nabawi. Maka dari itu seriuslah seluruh masjid di dunia ini bikin diri-diri yang ada di sana menjadi mutahhirin, bersuci diri dari kekotoran dulumat manusia nasihati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil batikil hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'adana alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kita ke surat surah yang sudah dijelaskan, surat 42 ayat 32, wa min ayatihil jawaril fil bahri kal a'lam. Sebagian pembuktian ilmiah ajarannya adalah bahtera-bahtera di laut bagaikan gunung-gunung. Ini dakwah sunnah Rasul yang kita jelaskan merupakan bahtera konvoi. Adam pertama, Adam kedua, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad, kurun pertama menunggu kurun kedua. Nanti ada konvoi lagi. Ini semua merupakan pembuktian-pembuktian ilmiah ajarannya. Kemudian ayat selanjutnya, iyasya yuskinir riyah. Seandainya dia Allah berkehendak, niscaya meredakan angin. Fayadlalna rawaqida ala dhuhrihi, maka menjadilah bahtera-bahtera itu berimbang di atas permukaan laut. Lautnya laut kemusyrikan menurut surat Rum ayat 42 ya. Jadi artinya lautan kemusyrikan itu, di atas lautan kemusyrikan ada bahtera sunnah Rasul, penyelamat kehidupan manusia. Atau kalau menurut hadis, as-siratul mustaqim jisrun mansubun alamat ni jahannam. Matnun sama dengan dohrun. Jadi siratul mustaqim itu adalah jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Tadi di lautan kemusyrikan disebut sama dengan permukaan jahanam. Orang yang membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sama dengan ingin naik bahtera itu.
atau ingin naik ke jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam itu. Maka kewajiban kita bagaimana caranya agar dakwah Quran dan Sunnah Rasul menjulang bagaikan gunung. Jangan melempem. Yang ngaji-ngaji sudah lama malah pada pergi. Yang bahas ayat makin tidak ada. Anak tidak bisa baca Quran aja dibiarkan. Anak tidak sholat saja dibiarkan. Bagaimana kalau seperti itu? Seharusnya bikinlah dakwah Quran dan Sunnah Rasul ini menjulang tinggi. Kal a'lam, bagaikan gunung-gunung. Jadi disinilah artinya ingat iyasha yuskini rih. Jika dia Allah berkehendak, niscaya dia meredakan angin. Meredakan angin sama dengan gejolak dari laut kemusyrikan itu, anginnya oleh Allah dihentikan sehingga bahtera berlayar menjadi berimbang di atasnya. Kewajiban kita yaitu apa? Mengundang menjadi berimbang di atasnya. Kewajiban kita yaitu apa? Mengundang Allah berkehendak menghentikan angin. Menghentikan angin sama dengan kalau menurut surat Ibrahim ayat 13, lanuhlikanna dzalimin. Kami binasakan para pelaku dulu. Allah ya, bukan manusia. Nah, jadi kewajiban kita bagaimana mengundang Allah menghendaki itu. Sebab kalau Allah sudah berkehendak, itu orang yang mau melawan itu orang tolol namanya. Allah berkehendak kok dilawan. Kalau Allah berkehendak dilawan, ya mampuslah siapapun. Kalau Allah berkehendak menenggelamkan Firaun di Laut Merah, dengan apa Firaun melawan? Teriak-teriak juga kalau ombak sudah di atas kepalanya. Nggak bisa lah. Nah, jadi nama ini ingat ya, kehendak Allah harus diundang. Pada surat Ali Imran ayat 26 dinyatakan qulillahumma malikal mulki, tegaskan oleh Anda ya Allah penguasa segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, sebaliknya Anda memberikan kekuasaan. Anda memberikan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki, sebaliknya mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki. Silahkan hubungkan dengan surat Kahfi 29 tadi. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Anda membuat mulia siapa yang Anda kehendaki, sebaliknya Anda membuat hina siapa yang Anda kehendaki. Hubungkan lagi dengan Kahfi 29 supaya jangan gagal paham, kalau istilah YouTube sekarang. Jangan gagal paham. Biyadikal khair. Pada kekuasaan Anda lah adanya kehidupan indah. Kalau ajaran Anda tidak berkuasa, kehidupan indah tidak akan muncul. Maka undanglah kehendak Allah dengan penguasaan ilmu setinggi-tingginya, diterap dalam sholat sehusu-husunya. Kemudian perkayalah dakwah Allah dengan mimma razaqnahum yunfikun, supaya jangan terjadi ketekoran dalam hidup ini, seperti halnya digambarkan tentang Nabi Ibrahim, waqad ataina ala Ibrahim kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, yaitu sungguh kami telah mendatangkan kepada keluarga Ibrahim kitab, kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar. Jadi artinya kuasai kitab
setelah menguasai kitab, jadi orang bijaksana, paling bijaksana di dunia ini. Kemudian setelah itu Allah memberi kekuasaan. Tidak mungkin satu kekuasaan dilaksanakan kalau tidak ada biayanya. Ini yang harus kita sadari bersama. Dengan demikian maka kewajiban kita mengundang Allah, kehendak Allah itu satu dengan menguasai ilmu setinggi-tingginya, yang kedua dengan berkorban sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.